Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Pandiana dengan NIM 0435270056 dari UPBJJ Jakarta. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum Intrusion Detection atau Prevention System, yaitu praktikum SNORT atau IDS pada mata kuliah keamanan jaringan. Di sini saya sudah mendownload modul praktikum. Di panduan mengerjakannya, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BPMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Di sini saya sudah mendownload bahan praktikumnya. Di tahapan praktikum ini dijelaskan tahap-tahap praktik atau praktikum secara rinci dan detail disertai gambar atau skrip. Nah, tahap persiapan yang pertama, beberapa hal perlu dipersiapkan untuk menunjang praktikum adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi Snort. Untuk menunjang praktikum instalasi Snort ini dibutuhkan beberapa hal. Itu pertama, 2 GUIS COS pada VMware Workstation atau VirtualBox. Lalu yang kedua, file bahan praktikum Snort IDS yang sudah dipersiapkan pada folder Snort IDS yang terdiri dari perangkat lunak, WinCap versi 412, tool yang digunakan sebagai penghubung agar aplikasi dapat memperoleh dan mengirim paket-paket jaringan melewati tumpukan protokol. Lalu yang ke B, perangkat lunak Snort versi 2904. Lalu yang C, Notepad++. Lalu D, file konfigurasi snort.conf. Lalu yang ke E, file-file konfigurasi yang digunakan untuk memperbaharui folder preproc, rules, dan SO rules. Nah, di sini saya sudah menginstal VMware Oracle VirtualBox-nya dan saya sudah membuat nama VM1, yaitu ada Snort, VM2, dan VM3 web atau telnet. Lalu tahapan pelaksanaan praktikum instalasi Snort terdapat beberapa 3 topologi sebagai berikut. Di VM pertama yaitu di VM Snort, WinCap, dan Notepad itu terdiri dari IP config-nya 192.168.40.50/24. Lalu di PM kedua 192.168.40.100/24, dan VM di yang ketiga atau web atau telnet server di IP address-nya 192.168.40.201. Nah, di VM1 ini saya sudah ada di sini bahan praktikumnya sudah ada. Lalu langkah selanjutnya, dalam pelaksanaan praktikum ini kita akan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari pertama, aktifkan GUIS COS Windows 7 atau versi yang lebih baru. Nah, di sini sudah terinstall Windows 7-nya. Lalu yang kedua, kita akan melakukan instalasi WinCap pada sistem operasi tersebut. Kita akan melakukan instalasi aplikasi tersebut. Modul. Lalu di Snort installer kita install WinCap-nya, WinCap, dan kita tunggu. Oke, kita klik yes. Lalu kita next, segera install. Finish. Lalu yang kedua, kita lakukan instalasi Snort.
Snort-nya kita kan yes, agree, next, next. Oke, kita close, lalu kita klik OK. Sudah sesuai secara default. Hasil instalasi akan terbentuk folder C di drive. Kita cek. Sudah sesuai dengan di bahan praktikum ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaks berikut. Oke, kita akan melakukan perintah sesuai dengan di bahan praktikum ini. Ini kita close. Oke, next. Kita close. Oke. Sebelumnya saya akan membuat dulu IP address dari masing-masing device-nya. Sini kita control panel. Lalu kita pilih network and center. Adapter, lalu kita klik kanan properties, lalu kita internet protokol versi 4, double klik, kita use. Di sini kita ketikkan 192.168.40.50, lalu kita subnet masknya otomatis. Oke. Oke, untuk saat sudah, kita ke VM2, kita lakukan hal yang sama. Kita tunggu. Kita ke PM3 aja, kita lakukan dengan hal yang sama juga. Yes.
string adapter, kita klik kanan, lalu pilih properties, di sini 192.168.40.201. Lalu kita klik OK. Oke, dari masing-masing PC kita sudah masukkan IP address-nya, lalu kita akan menonaktifkan firewall-nya supaya dari ketiga PC ini berkesinambungan. Kita nonaktifkan. Lalu di VM2 juga sama. VM3 juga sama, kita nonaktifkan firewall-nya. Oke, sudah dari ketiganya. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari snort, apakah tersambung atau tidak. Kita coba ping ke VM2. Oke, di sini sudah tersambung dari VM1 ke VM2. Lalu selanjutnya kita coba ping ke VM3 atau web servernya, ping 192.168.40.201. Oke, di sini juga sudah tersambung ke VM2 atau ke web telnetnya. Oke, kita close. Setelah itu kita akan mengaktifkan snort dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt. Kita lakukan cmd, klik kanan run administrator. Oke, di sini cd snort. Oke, di sini sudah berubah jadi snort bin. Lalu kita snort spasi v. Oke, kita coba tes di web telnetnya, cmd. Oke, kita coba tes ping.
192 168 40 50. Oke, di sini sudah ada aktivitas dari game satunya atau snarknya. Oke, berhasil untuk perintah mode snipernya. Lalu kita eh, menghentikan, lalu kita hentikannya dengan Ctrl C. Kita Ctrl C. Lalu langkah selanjutnya akan membaca Snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkan pada konsol. Lalu kita di sini perhatikan jika sintaksis ditambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut. Kita coba Snort D. Lalu kita enter. Lalu kita tes lagi ping 192 168 40.50. Lalu kita enter. Kita tunggu. Snort D. Jadi 168. Tidak ada pergerakan. Oke, di sini sudah ada aktivitas dari eh, perintah menambahkan dengan huruf D di belakang V. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan data paket serta header jika kita menginginkan tampilan yang lebih deskriptif. Ya, jadi untuk sintaksnya kita coba, lalu di sini kita kontrol C kembali. Sintaksnya yaitu not PDA. Dan kita enter. Setelah itu kita lakukan ping kembali di web telnetnya ping 192.168
40, 50. Lalu kita enter. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, ini tampilannya dari perintah snort strip PDA yang lebih deskriptif. Oke, lalu kita selanjutnya mengaktifkan snort menggunakan mode packet logger. Di sini kita kontrol C kembali, lalu kita tuliskan sintaksnya snort if l c snort log. Oke, lalu kita cek di folder snort log. Nah, oke, ini untuk log aktivitasnya sudah ada, jamnya juga sama. Lalu langkah selanjutnya mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network. Intrusion detection dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Oke, langkah selanjutnya kita close. Oke, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi snort. Untuk tahap awal gunakan konfigurasi snort yang telah disediakan dengan tahapan berikut. Ganti file snort.conf yang terdapat pada folder C snort etc dengan file snort.conf yang sudah disediakan pada folder terdapat di dalam folder bahan praktik modul snort. Lalu gantikan folder preproc rules dan so rules yang terdapat pada folder yang sama. Oke, kita lanjut. Di close, di minimize. Nah, di sini foldernya. Oke, ini kita source.com kita copy ke komputer snort etc. Lalu kita paste. Oke, di sini kita replace aja. Oke, sudah. Lalu yang kedua kita copy folder 3 ini, kita copy lalu kita pindahkan ke snort. Oke, kita tunggu, kita replace this, kita replace. Oke, sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita memanfaatkan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap snort dan dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Jalankan command prompt, arahkan folder ke si snort bin dengan menggunakan perintah cd snort bin, kemudian eksekusi file snort dengan mengetikkan snort, kemudian tekan enter. Oke, kita coba jalankan. Oke, langkah selanjutnya kita berikan snortware untuk melihat daftar alamat fisik IP address. Oke, kita lakukan, kita close, terus kita kembali ke cmd. Di sini kita Ctrl C, lalu ketikkan snort w. Nah, untuk IP addressnya sudah terlihat di layar seperti di panduan. Lalu langkah selanjutnya jika indeks network adapter berisi lebih dari satu, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt ketik snort div 1 strip i2 dan
tekan enter. 2 adalah nomor indeks. Nah, di sini kita tuliskan perintah snort strip div strip i 1 karena di sini indeksnya 1. Lalu kita enter. Lalu kita coba ping lagi, ping 192.168.40.50. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada aktivitasnya, sudah berjalan. Oke, lalu kita lihat misalnya di sini sudah tertera 192.168.40.50 IDF. Nah, ini IP addressnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menyiapkan rules dan memperbaharui konfigurasi snotnya. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita buka CMD lain, CMD trans. Lalu kita coba ping ke web telnet, ping 192.168.40.201. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah berjalan, berhasil. Lalu di sini juga berjalan aktivitasnya. Oke, lalu nomor 10, tutup kedua Windows. Command prompt tersebut verifikasi terhadap instalasi Snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan benar. Nah, oke, untuk Snort sudah berhasil. Lalu kita close. Lalu selanjutnya menyiapkan rules dengan memperbaharui konfigurasi Snort. Konfigurasi file Snort yang berlokasi di Snort, buka snort.com menggunakan Notepad. Oke, kita di sini instalasi Notepad dulu. Yes. Kita mengukai bahasa Indonesia. Oke, kita tunggu sampai instalasi ini selesai. Oke, ini instalasi sudah selesai. Oke, kita close perintahnya yaitu buka snotcop di C snot di ini snotcop kita buka menggunakan Notepad. Oke, lalu selanjutnya scroll ke bawah hingga baris kita cari homenet. Kita Ctrl F, homenet, homenet. Kita cari. Setup not of address.
Nah, di sini kita tambahkan 192, 168, 40, 50. Oke, sudah selesai. Lalu di sini kita save. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya kita akan coba menemukan kembali yaitu row fat. Kita Ctrl F kembali di sini. Terus ini sudah. Terus ke terus. Nah, ini di sini kita ikutin dari panduan, kita enter var so terus sudah kita save. Lalu kita close, lalu kita cmd. Lalu di sini grow snot. Oke, lalu kita ketikkan
Oke, ada kesalahan, maaf. Klik lagi, snot, mimpi, satu. Di konsol, konsol, cek, cek sana, itu sini. Error.
Oke, tampilan di sini saya memunculkan kata fatal error. Di sini saya sudah mencoba mencari-cari dan eh, apa namanya, saya sudah sesuai mengikuti dari panduan, tapi hasilnya memunculkan error. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat ping. Ping tadi saya sudah mencoba, dan di sini menyambung. Lalu selanjutnya kita ke mencatat dalam file log. Kok Oke, mungkin itu video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari praktikum kami. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.